Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, pelemahan dari indeks harga saham gabungan terpangkas, tapi pelemahan yang terjadi di sesi kedua masih cukup dalam di 1,95% pelemahan, namun masih mampu bertahan di atas level 8 ribuan, tepatnya ditutup di 8.066,522. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari selaku financial educator dari Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Danika. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Intraday secara teknikal Pak, hari ini indeks harga saham gabungan membawa kabar kurang bagus ini. Intraday melemah di atas 3% dan kembali bergerak tadi di 7.900-an. Dan kabar baiknya adalah di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, pelemahan sudah jauh lebih terbatas, namun beberapa menit jelang penutupan kembali tertekan di 1,74%, namun level 8 ribuan masih mampu dipertahankan. Analisis Anda? Baik, untuk ini ya, untuk IHSG itu sebenarnya masih uptrend ya, masih very strong uptrend. Dan kalau misalnya kita lihat secara teknikal, kalau kita tarik garis ke belakang, itu tadi itu di 8.000 tuh memang ada. Yang pertama ada dia support klasiknya di situ. Plus juga ada support ini ya, support trend line-nya juga. Jadi ada dua trend line, ada dua support yang intersect di situ. Jadi memang 8.000 tuh memang area yang kuat. Ya, jadi kemungkinan untuk besok juga kemungkinan masih bisa diuji lagi mungkin 8.000. Tapi sih harusnya kalau misalnya dia akhirnya bisa jebol ya, kalau dia nggak reject lagi dari 8.000 ya kemungkinan nanti dia akan turun lagi ke support berikutnya yaitu di level 7.900-an. Iya seperti itu sih Pak Dep. Dan untuk candle-nya juga hari ini itu membentuk engulfing kemarin ya. Jadi sepertinya akan ada swing di sini. Jadi kemungkinan ada penurunan atau kecenderungan dia masih mau sideways dulu di bawah seperti itu Pak Dep. Untuk mencatatkan rekor lajunya agak tertahan begitu Pak? Betul ya, tertahan di level 8.280-an lah di area situ ya. Baik, kalau kita flashback di perdagangan pekan lalu Pak, di Kamis kalau tidak salah, itu indeks harga saham gabungan tiba-tiba melesat cukup signifikan. Kemudian hari ini di sesi kedua, indeks harga saham gabungan secara mendadak juga ini mengalami koreksi cukup dalam di atas 3%. Dari analisis Anda, apa menyebabkan kondisi ini terjadi Pak Danika? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari government bond yield ya, yang 10 tahun ke belakang itu ada di 6,1 sampai 6,2 dan rupiah juga sekarang udah lumayan menguat. Itu menunjukkan sebenarnya tidak ada fear yang berlebihan sebenarnya di pasar. Cuman adanya ini sih dari saham-saham seperti Brand, BRMS, Raja Ratu dan MTEK yang dikabarkan mau masuk ke indeks MSCI ya. Dan tadi itu ada berita bahwa aturan free float itu akan diubah menjadi berdasarkan market cap, bukan pada valuation pada saat IPO ya. Jadi ada kemungkinan saham-saham yang calon-calon MSCI ini itu akan jadi overvalue. Oke. Jadi dan saham-saham yang masih private nanti kan akan jadi free float ya, akan ada kemungkinan mau jadi di market, jadinya mungkin di situ ada panic selling di situ. Seperti itu Pak. Yang terbesar sih sebenarnya itu ya. Oke. Dari sisi sentimen ya Pak, saham-saham konglomerasi yang hari ini kita akan coba ulas. Betul. Pak, kita ke Prayogo Pangestu terlebih dahulu. Ada CDIA hari ini melemah di 11%, 11,40 di 2020 Pak. Analisis dan rekomendasinya untuk CDIA. Untuk CDIA kemarin tuh
emang ini ya, apa namanya, kemarin dia sempat breakout ya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober kemarin. Dan sempat mau ada retracement juga, dia kembali ke support di level 2000 dan hari ini kebetulan juga mau balik lagi ke level 2000, tapi dengan volume yang apa ya, sebenarnya nggak begitu besar sih kalau dibandingkan pada saat dia breakout kemarin ya. Jadi kemungkinan besar ini yang hari ini terjadi adalah panic selling dari retail ya. Jadi kemungkinan ini hanya apa namanya, koreksi aja. Nanti kita lihat beberapa hari ke depan apakah dia bisa bertahan di area 2000 atau tidak ya. Tapi untuk sementara sekarang CDIA ini dia masih cenderung dia mau melanjutkan breakout-nya kayaknya ke level mungkin bisa sampai 2600 ya, itu yang jangka panjang. Ya, di sesi kedua juga pelemahan terpangkas di 1140 karena tadi sempat ke 1940 untuk CDIA. Pak Danika, kalau berbicara dengan rebalancing terkait juga dengan indeks ini, dari saham-saham grup Prayogo Pangestu sebenarnya sahamnya mana yang berpeluang cukup besar, Pak, terkait dengan perubahan beberapa aturan tadi yang akan diterapkan free float, Pak Danika? Kalau dari free float ya kemungkinan besar itu yang mungkin brand ya Pak ya, karena brand sendiri itu dia dari dia IPO itu dia apa namanya naiknya sudah kalau misalnya kita lihat udah sampai 800% ya. Jadi bisa jadi apa ya, brand ini kalau misalnya dia apa namanya di free floatnya ini dia ditambah ya, bisa jadi dia akan sangat overvalue ya, dan sekarang pun juga masih overvalue ya, jadi akan bertambah overvalue lagi seperti itu. Baik, analisisnya untuk brand, Pak. Oke, untuk brand sebenarnya sekarang dia tuh hampir sama kayak IHSG, dia sekarang lagi ada di trend line-nya dan dia ada rejection di trend line tersebut. Dan ini dia ada support di area 9450 ya. Dan dia untungnya dia ada reject tadi ya. Jadi kemungkinan besok mungkin masih bisa menguji lagi 9000 level 9500 sampai 9600 ya. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya dia masih mau ke level 12.000 ya. Mumpung sih sentimen MSCI ini masih ada. Ya, sebelum kita jeda singkat saja Pak untuk saham-saham Happy Hapsoro seperti apa, Raja dan Ratu hari ini juga melemah cukup signifikan. Rangkuman singkat saja Pak, apakah dari sisi teknikal juga sama dan rekomendasinya juga sama? Oke, untuk Raja ini sepertinya dia sekarang lagi apa ya, cenderung mau jatuh ya, dia mau ada engulfing dengan candle yang tebal dan volume yang lumayan menanjak ya. Mungkin nanti Raja ini kalau mau koleksi mungkin di level 4.500 ya, mungkin itu support kuat di situ. Oke, analisis dari beberapa saham grup konglomerasi yang hari ini menjadi pemberat utama untuk indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pada Nika kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.